Bayangkan, di tengah acara keluarga besar yang megah di Bandung Raya, seorang wanita datang bukan dengan mobil mewah hadiah ulang tahunnya, tapi dengan taksi basah kuyup di bawah hujan. Dan saat ayahnya bertanya, "Kenapa kamu tidak bawa mobilmu?" Suaminya tersenyum santai dan berkata, "Mobil itu sudah jadi milik ibuku." Kalimat itu mengubah nasib semua orang hari itu. Dari kota mana saja teman-teman menonton cerita ini? Tulis di komentar ya. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Sambil teman-teman mendengarkan kisah ini, bayangkan duduk santai, angin sepau-sepau, dan di tangan ada satu toples kacang mete Gaskara. Butirannya besar-besar, renyah ketika digigit, gurihnya langsung menyebar di mulut. Setiap kunyahan membuat cerita terasa lebih hidup, lebih nikmat, dan tanpa sadar, tangan pasti ingin mengambil lagi dan lagi. Kacang mete Gaskara dibuat dari mete pilihan, dipanggang sempurna, tanpa minyak berlebihan. Enak dimakan sendiri, sambil nonton, atau jadi teman minum teh dan kopi. Banyak yang bilang, sekali coba, pasti ketagihan. Kalau teman-teman belum punya stoknya, bisa langsung order lewat WhatsApp. Tangan menunjuk kanan 081 217 269 165. Atau lebih praktis, tinggal klik di website. Tangan menunjuk kanan www.gaskara.id. Oke, sekarang kita mulai ceritanya. Bayangkan, sebuah rumah besar bergaya kolonial modern berdiri megah di kawasan elit Bandung Raya. Siang itu halaman luas dipenuhi mobil mengkilap. Dari sedan Eropa sampai SUV bongsor dengan harga yang tidak semua orang sanggup membayarnya. Di dalam rumah, gelak tawa dan aroma masakan terbaik memenuhi udara. Inilah pertemuan rutin keluarga besar Pak Dirgantara. Acara arisan bulanan yang selalu dinanti. Di kursi utama, duduk seorang pria paruh baya berwibawa. Pak Dirgantara. Sosok tenang, santun, namun setiap kata-katanya bagaikan palu. Di sampingnya, kursi kosong menunggu seseorang. Putrinya, Naila. Tapi hari itu, sesuatu terasa ganjil. Jam dinding sudah melewati waktu makan siang. Para tamu sudah duduk menikmati hidangan. Namun Naila belum terlihat. Reno, suami Naila, duduk dengan santai di kursi itu. Ia berpakaian rapi dengan kemeja batik sutra dan jam tangan emas yang mencolok. Wajahnya penuh percaya diri. Sesekali tertawa keras, seolah tidak ada yang perlu ia pikirkan. Ia makan daging wagyu dengan santai. Tidak tampak gugup menunggu istrinya. Padahal kursi di sebelahnya sengaja dibiarkan kosong. Matanya sibuk mengikuti obrolan sepupu-sepupu dari keluarga kaya itu. Reno selalu merasa perlu menunjukkan bahwa dirinya sepadan. Bahwa ia layak berada dalam lingkaran keluarga besar yang punya nama. Padahal semua orang tahu jabatan Reno di perusahaan hanyalah pemberian dari mertuanya. Tidak ada yang istimewa darinya selain kepercayaan diri yang terlalu besar. Di luar pagar tinggi, sebuah taksi berhenti. Pintu terbuka. Naila keluar sambil menahan tasnya di atas kepala. Hujan turun tiba-tiba. Ia harus merogoh tas untuk membayar ongkos. Karena mesin pembayaran di taksi itu sedang rusak. Tidak ada sopir pribadi. Tidak ada payung yang menyambutnya. Di depan rumah mewah keluarganya sendiri, ia berlari kecil di tengah hujan, melewati deretan mobil yang semuanya bersinar. Ketika pintu besar dibuka, suasana mendadak sunyi beberapa detik. Semua mata menoleh. Naila masuk dengan gamis yang sedikit basah. Senyumnya tipis. Namun guratan lelah di bawah matanya tidak bisa disembunyikan. Sepatunya terkena cipratan air dan ujung kainnya lembab. Ia berjalan mendekati meja utama. Di sana, Pak Dirgantara menatapnya dengan sorot mata halus namun tajam. Naluri seorang ayah langsung bekerja. Ada sesuatu yang tidak beres. Naila mencium tangan ayahnya dengan takzim. Pak Dirgantara meletakkan sendoknya. Dentingnya terdengar jelas di antara keramaian. Lalu ia beralih menatap Reno yang masih makan tanpa menoleh. Sama sekali tidak menawarkan kursi untuk istrinya. Pak Dirgantara bertanya dengan suara tenang, namun membuat seluruh meja terdiam. "Kenapa kamu datang naik taksi? Mobil yang kami hadiahkan waktu ulang tahun itu sedang rusak." Naila terdiam. Bibirnya gemetar. Ia belum sempat menjawab. Reno memotong percakapan itu. Dengan mulut masih penuh makanan, ia tersenyum seolah membicarakan hal biasa. "Mobil itu sekarang milik ibuku.
Dia lebih membutuhkan. Ruangan itu seketika sunyi. Seperti waktu berhenti berjalan. Cerita pun dimulai dari kalimat itu. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang tertawa. Bahkan napas pun terasa berat di udara. Reno mengunyah dengan santai. Seolah ucapan itu adalah keputusan paling masuk akal. Ia menyeka mulut dengan serbet sutra. Mengangkat dagu, bangga. Dia butuh mobil besar untuk arisan. Supaya tidak dipandang rendah, katanya ringan. Beberapa paman menatap satu sama lain. Sepupu-sepupu terdiam. Semua tahu mobil itu adalah hadiah pribadi Pak Dirgantara untuk Naila. Bukan untuk memamerkan gengsi di kalangan sosialita. Apalagi untuk menyenangkan mulut cerewet Bu Marni. Reno menambahkan satu kalimat yang membuat darah siapapun yang mendengarnya mendidih. Naila ini hanya pergi kantor. Berhijab pula. Hidup sederhana saja. Naik taksi online lebih praktis. Naila menunduk. Bukan karena malu naik taksi. Tapi malu karena suaminya memamerkan kebodohan di depan ayahnya. Dirinya, sebagai istri, selalu berusaha menjaga marwah Reno. Namun hari itu, tak ada cara menutupi ucapannya. Pak Dirgantara tidak marah. Tidak berteriak. Tidak menggebrak meja. Ia hanya menatap menantunya lama. Senyumnya tipis. Senyum yang tidak mencapai mata. Aku baru tahu mobil itu sudah dipakai oleh ibumu, ucapnya datar. Reno tersenyum lebar. Ia mengira itu adalah bentuk persetujuan. Ia merasa menang. Ia merasa hebat karena bisa mengatur aset keluarga istrinya tanpa perlawanan. Tanpa menurunkan pandangan, Pak Dirgantara menggeser kursinya sedikit. Di bawah meja sutra itu, tangannya bergerak pelan mengambil ponsel. Satu pesan diketik. Satu kalimat perintah. Sing. Mematikan. Reno tidak pernah melihatnya. Pak Dirgantara kembali meletakkan ponselnya di samping cangkir kopi. Tangannya tenang. Wajahnya tidak berubah. Seolah baru menandatangani kontrak bisnis bernilai miliaran. Naila menangkap sinyal itu. Ayahnya sudah mengambil alih. Reno masih makan dengan lahap, tidak sadar sama sekali. Di ruangan itu, semua orang kembali berbicara pelan. Namun di udara, ada sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang tidak terlihat, namun nyata. Seperti angin dingin sebelum badai datang. Dan badai itu sedang menuju seseorang. Di gedung pusat milik PT Dirgantara Prima, sebuah protokol baru telah aktif. Aset penarikan. 3 kata yang akan mengubah segalanya. Di sisi lain kota Bandung Raya, langit mulai mendung. Awan gelap berkumpul di atas pusat perbelanjaan mewah. Di area drop-off utama, sebuah mobil hitam mengkilap berhenti dengan sengaja sedikit menyerong, agar semua orang bisa melihatnya. Bu Marni berdiri di samping mobil itu, seperti model di majalah lama. Ia berdandan mencolok. Baju bermerek dari atas sampai bawah, warnanya bertabrakan. Tas buaya palsu bergelantungan di lengannya. Tangannya penuh cincin emas besar yang berkilauan berlebihan. 5 temannya mengelilinginya. Ada yang iri, ada yang kagum, ada yang sinis. Bu Marni menikmati semuanya. Ia menepuk-nepuk kap mesin mobil itu dengan penuh kebanggaan. Ini hadiah dari anakku. Tunai. Tanpa kredit. Katanya dengan suara keras, agar siapapun yang lewat bisa mendengar. Ia tidak menyebut nama Naila. Seolah menantu itu hanyalah bayangan. Teman-temannya terkikik. Memuji-muji kesuksesan Reno. Betapa berbakti seorang anak laki-laki. Bu Marni menyerap pujian itu seperti spons menyerap air. Ia bahkan menyindir teman yang diantar mobil sedan tua. Sudah waktunya ganti mobil, demi keselamatan, katanya sambil tersenyum sinis. Kemudian, dengan gerakan elegan yang dibuat-buat, Bu Marni membuka pintu mobil. Kursi empuk, aroma kulit baru, pendingin ruangan yang dingin, semuanya membuatnya merasa berada di puncak dunia. Ia duduk, mengatur posisi. Dagunya terangkat. Ia menekan tombol start. Namun, bukan suara mesin halus yang menyambut. Yang terdengar adalah bunyi panjang memekakan telinga. Beep. Lampu dashboard berubah merah total. Semua indikator berkedip seperti lampu diskotek yang rusak. Sistem komputer mengeluarkan suara otomatis, dingin dan robotik. Peringatan. Aset sedang digunakan oleh pihak tidak berwenang. Penguncian sistem aktif.
Bu Marni panik. Ia memukul setir. Menekan tombol start berulang-ulang. Tidak ada yang hidup. Kemudian, klakson menyala sendiri. Berulang-ulang. Keras. Memalukan. Semua orang berbalik. Teman-temannya menatap. Beberapa sudah mulai menahan tawa. Bu Marni terjebak di dalam. Pintu terkunci otomatis. Ia seperti ikan di akuarium. Dilihat oleh semua orang. Di sisi lain kota, seseorang sedang menyesap kopi dengan tenang. Di kursinya, Pak Dirgantara hanya mengangkat alis sedikit. Protokol bekerja. Dan badai baru saja mulai. Di ruang makan rumah besar itu, suasana kembali tenang. Tamu-tamu menikmati hidangan penutup. Alunan musik piano mengisi ruangan dengan lembut. Semua terlihat biasa. Kecuali Reno. Ponselnya bergetar di atas meja, diiringi nada dering dangdut yang volumenya terlalu keras. Beberapa kepala menoleh karena terganggu. Reno meraih ponselnya dengan senyum lebar. Ia mengira ibunya akan mengucapkan terima kasih karena sudah bisa pamer mobil baru. Ia mengangkat telepon dengan percaya diri. Namun, senyum itu menghilang seketika. Di seberang sana, bukan ucapan manja. Yang terdengar adalah teriakan histeris. Tangisan, kepanikan, suara klakson mobil, suara orang-orang tertawa. Suara Bu Marni begitu keras. Sampai Naila yang duduk di samping Reno bisa mendengar samar-samar. Mobilnya dikunci. Alarm berbunyi. Orang-orang melihat. Mereka merekam. Aku dipermalukan. Reno, cepat datang. Tolong ibu. Reno pucat. Wajahnya merah, lalu putih. Ia menjatuhkan sendok ke piring. Bunyinya nyaring di antara gelas-gelas kristal. Ruangan mendadak sunyi. Semua mata menatapnya. Reno berdiri mendadak. Kursinya berdecit menggores lantai marmer. Dengan suara keras, ia menuduh Naila. Kamu pasti melaporkan. Kamu hina ibuku. Kamu buat mobil itu ditarik. Tangannya gemetar. Emosi meledak. Urat di lehernya menegang. Naila hanya menatapnya. Bukan marah, tapi lelah. Sebelum ia membuka mulut, suara bariton menembus udara. Suara yang membuat semuanya berhenti. Pak Dirgantara berdiri dari kursinya. Gerakannya pelan, tidak tergesa. Namun aura yang memancar darinya membuat semua orang menahan napas. Reno terdiam. Pak Dirgantara hanya mengangkat satu tangan. Diam. Lalu ia berjalan memutari meja. Langkahnya mantap. Sepatunya menginjak lantai marmer, bunyinya terdengar jelas. Ia berhenti di depan Reno. Tatapannya tajam. Mobil itu tidak rusak, katanya perlahan. Mobil itu ditarik. Karena pemilik aslinya memutuskan bahwa pemakainya tidak layak. Reno tidak mengerti. Kebingungan. Wajahnya tegang. Pak Dirgantara melanjutkan. Nada yang sama, datar, dingin. Aku dengar ibumu membutuhkan kendaraan. Silakan menyusul beliau di pinggir jalan. Reno disambar rasa malu. Ia membuka mulut untuk protes. Tapi Pak Dirgantara memotong lagi. Kunci mobil dinas yang kamu pakai. Sekarang. Ruangan menahan napas. Reno merogoh saku dengan tangan gemetar. Menyerahkan kunci. Pak Dirgantara menerima tanpa ekspresi. Kamu dipecat dari perusahaan. Efektif jam 5 sore ini. Karena penyalahgunaan aset dan etika. Seolah sedang membicarakan cuaca. Tanpa amarah. Tanpa suara tinggi. Tapi kalimat itu menghancurkan segala yang Reno miliki. Di sudut ruangan, dua petugas keamanan berdiri. Tidak menyentuh Reno. Tidak perlu. Kehadiran mereka cukup. Tekanan psikologis itu membuat Reno tahu bahwa tempatnya bukan lagi di sana. Ia menatap Naila. Mencari harapan. Naila memalingkan wajah. Reno melangkah pergi. Keluar dari rumah megah itu, seperti bayangan yang tidak diinginkan. Hari itu, seorang menantu pergi. Dan seorang ayah baru saja menutup pintu. Dengan senyum tipis, tenang, dan sangat tegas. Gerbang rumah besar itu menutup di belakang Reno dengan suara berat dari besi yang bergeser. Di luar, langit semakin gelap. Hujan turun deras, menumpahkan semua sisa panas siang menjadi air dingin yang mengguyur tanpa henti.
Reno berdiri terpaku di luar pagar. Kemeja batik sutranya mulai basah. Jam tangan emasnya memantulkan kilat petir yang menyambar langit. Rumah yang tadi terasa seperti istana, kini berubah menjadi benteng yang tidak bisa ia masuki lagi. Ia mencoba memesan ojek lewat ponsel. Tidak ada pengemudi yang bisa masuk ke area kompleks elit tanpa izin. Nomornya sudah diblokir dari pos satpam. Reno harus berjalan kaki. 2 kilometer. Dalam badai. Di dalam rumah, Pak Dirgantara baru saja selesai menyerahkan kunci mobil dinas kepada salah satu staf untuk diamankan. Ia duduk kembali, menyesap kopi perlahan. Matanya memandang penuh cinta pada Naila. Senyum lembut terbit di bibirnya. Segalanya sudah diatur. Reno tidak tahu. Namun perintah itu dikirim sejak awal makan siang. Ketika Reno dengan santai mengatakan bahwa mobil hadiah ulang tahun itu lebih berguna untuk ibunya. Saat itu juga, pesan singkat berpindah dari ponsel seorang ayah kepada tim operasional perusahaan. 1 kalimat. Protokol penarikan aset. Tidak ada emosi. Tidak ada penjelasan. Hanya tanggung jawab. Di pusat kontrol PT Dirgantara Prima, layar komputer menyala. Sistem keamanan mendeteksi penggunaan mobil perusahaan yang tidak sesuai izin. Status berubah. Unauthorized user. Dalam hitungan detik, sinyal dikirim ke kendaraan. Mesin terkunci. Klakson aktif. Penguncian pintu otomatis. Lokasi dikirim ke tim lapangan. Di mal elit, Bu Marni memukul-mukul setir. Air mata merusak bedak mahalnya. Teman-temannya mulai merekam video. Gelak tawa, bisikan, tatapan sinis berputar di sekelilingnya. Namun mobil tetap mati total. Tidak pernah sebelumnya seseorang yang merasa begitu hebat, jatuh secepat itu. Dan itu baru permulaan. Di rumah, musik piano masih mengalun. Para tamu kembali berbicara pelan. Semua berjalan normal, seolah tidak ada badai yang terjadi di luar. Namun di mata Naila, ada kilau berbeda. Tenang, aman. Seperti beban berat yang akhirnya diangkat dari bahunya. Pak Dirgantara menyentuh bahu putrinya perlahan. Ia tidak berkata apa-apa. Tidak perlu. Isyarat lembut itu cukup. Di luar pagar, Reno menatap lampu-lampu rumah yang bersinar hangat. Ia mengangkat wajah, air hujan bercampur dengan air mata yang ia tolak untuk akui. Ia mulai berjalan. Langkah berat menyusuri trotoar licin. Setiap tetes hujan adalah pengingat bahwa hidup mewah yang ia nikmati tidak pernah benar-benar miliknya. Dan malam itu, seorang ayah telah menarik kembali apa yang bukan hak menantunya. Di lobi pusat perbelanjaan paling bergengsi di Bandung Raya, hujan tidak menghalangi panggung Bu Marni. Lampu-lampu chandelier jatuh seperti bintang dari langit-langit kaca. Lantai marmer mengilap, memantulkan siluet para sosialita yang sibuk memamerkan gaya hidup mereka. Di antara mereka, Bu Marni berdiri dengan dagu terangkat. Ia tidak sekadar berjalan, ia melayang. Hari itu adalah hari panggungnya. Ia mengenakan baju berwarna mencolok, dengan logo brand besar agar semua orang bisa melihat. Sepatunya berkilau, meski warnanya bertabrakan. Rambut disasak tinggi, parfum mahal menyengat. Jemarinya penuh cincin emas, sebagian terlalu besar untuk ukurannya. Namun tetap ia pakai demi menunjukkan status. Ini hadiah dari anakku, katanya keras, menepuk kap mobil. Teman-temannya melingkar di sekeliling, menatap dengan berbagai rasa. Iri. Menyindir diam-diam. Aduh, Reno memang berbakti ya, ujar salah satu temannya sambil tersenyum palsu. Bu Marni mengangguk penuh kemenangan. Dia beli tunai, katanya. Tanpa kredit. Bisnisnya sedang roket naik. Ia sengaja berbicara keras. Supaya semua yang lewat mendengar. Supaya semua yang lewat iri. Salah satu temannya memandang mobil itu, lalu berkata pelan namun tajam. Wah, luar biasa. Keren sekali. Tapi, namanya apa ya? Mereknya? Saya lupa. Bu Marni tersenyum angkuh. Tidak penting mereknya. Penting harganya, katanya sambil menaikkan alis. Hari itu, semua mata tertuju padanya. Ia merasa menjadi ratu. Ia merasa menang. Dan untuk menambah drama, ia menyindir seorang teman yang baru datang di antar sedan tua. Kamu hati-hati ya, katanya dengan nada manis yang menusuk.
Mobil tua rawan mogok. Bahaya. Kalau aku, harus nyaman dan aman. Temannya hanya tersenyum pahit. Bu Marni membuka pintu dengan gaya. Kursi empuk, aroma kulit baru, panel digital berkilauan. Ia duduk. Ia merasa seluruh mal menonton. Dengan penuh percaya diri, ia menekan tombol start. Dan saat itulah dunia berubah. Tidak ada suara mesin. Hanya bunyi tajam menyakitkan. Beep. Panel dashboard berubah merah. Lampu berkedip-kedip liar. Sistem komputer berbicara dengan suara dingin. Peringatan. Aset sedang digunakan oleh pihak tidak berwenang. Sistem dikunci. Teman-temannya terpaku. Bu Marni mengetuk tombol start. Berkali-kali. Tidak ada yang terjadi. Kemudian, klakson menyala. Keras. Berulang-ulang. Menggema di seluruh lobi. Semua kepala berbalik. Ponsel-ponsel diangkat. Rekaman dimulai. Bu Marni terjebak di dalam mobil mewah yang tidak mau hidup. Tangan dan kakinya gemetar. Dalam beberapa menit, yang tadi menjadi panggung kebanggaannya, berubah menjadi arena pertunjukan memalukan. Dan itu baru awal dari kejatuhannya. Bunyi klakson itu menggema seperti teriakan yang tidak bisa dihentikan. Bip, bip, bip. Keras, menyayat telinga, memecah elegan lobi pusat perbelanjaan. Para pengunjung berhenti berjalan. Sopir taksi, satpam mal, pelayan kedai kopi, semuanya menoleh. Beberapa mulai memegang ponsel, merekam dari jauh. Di dalam mobil, Bu Marni seperti ikan terjebak dalam akuarium kaca. Ia memukul setir dengan panik. Kenapa ini? Kenapa? Tapi mobil tidak merespons. Lampu di dashboard berkedip seperti pesta lampu rusak. Merah semua. Tidak ada satupun indikator normal. Suara komputer mobil terdengar dingin, netral, tanpa emosi. Penguncian sistem diaktifkan. Bu Marni mencoba membuka pintu. Klik. Tidak bisa. Kunci sentral otomatis telah mengunci dari jarak jauh. Keringat dingin bercampur bedak tebal mulai menetes dari pelipisnya. Maskara hitam mulai pecah, menodai wajahnya. Ia melihat bayangan dirinya di kaca jendela. Bukan seorang ratu, tapi wanita panik yang tidak punya kendali. Teman-temannya di luar mulai berbisik. Astaga, mobilnya kunci otomatis. Apa rusak? Kayaknya disita. Kata itu berputar. Disita. Bu Marni mengetuk kaca, memohon keluar. Namun semua mata hanya menonton. Di kantor pusat PT Dirgantara Prima, seorang staf IT menatap layar monitor. Status aset. Unauthorized user. Ia menekan tombol perintah. Pintu akan terbuka setelah 3 menit. Cukup lama untuk memberi efek psikologis. Cukup lama untuk membuat seseorang belajar. Di lobi mall, 3 menit terasa seperti 3 tahun. Bu Marni menangis. Ia merobek tisu. Memukul jendela. Mencoba menutup wajahnya dengan tas. Tapi kamera ponsel tetap merekam. Flash menyala. Ia memohon, bibirnya bergetar. Tolong! Tolong! Tidak ada yang menolong. Tepat ketika pintu akhirnya berbunyi klik dan terbuka sedikit, kejadian berikutnya menjadi lebih buruk. Sebuah truk derek oranye besar masuk ke area lobi. Lampu rotar berputar tanpa suara. Tulisan perusahaan terlihat jelas di sisi truk. 2 petugas berseragam hitam turun. Langkah mereka mantap, dingin, profesional. Mereka berjalan lurus menuju mobil Bu Marni. Tidak ada yang tertawa lagi. Semua orang diam. Menunggu. Apa yang akan terjadi di depan mata adalah sesuatu yang jarang terlihat. Sebuah mobil mewah akan diseret di depan umum. Dan pemilik palsunya tidak bisa berbuat apa-apa. Truk derek oranye itu memasuki area lobi seperti kapal perang memasuki pelabuhan sempit. Lampu rotar berputar pelan, memantulkan warna jingga di marmer lantai dan kaca-kaca toko. Orang-orang mundur memberi jalan. Tidak ada suara sirene, hanya kehadiran. Diam, tapi tegas. Di sisi kanan dan kiri badan truk, tulisan perusahaan terpampang jelas. Nama besar yang sangat dihormati di dunia bisnis Bandung Raya. 2 petugas turun. Bukan sopir derek sembarangan. Mereka mengenakan seragam safari hitam yang rapi, dada mereka terpasang lencana perusahaan,
dan alat komunikasi menempel di telinga. Tubuh tegap, wajah tanpa ekspresi. Mereka berjalan lurus. Tidak tergesa, tidak lambat. Tepat ke arah mobil mewah yang mogok di tengah drop-off VIP. Bu Marni masih duduk di kursi pengemudi, napas memburu. Pintu sudah terbuka, tapi tubuhnya lemas. Ia tidak punya tenaga untuk keluar. Ia melihat ratusan pasang mata menatapnya dari balik kaca. Kamera ponsel mengarah, siap menangkap setiap detik kehancurannya. Salah satu petugas mengetuk kaca dengan 2 buku jari. Tidak keras, tapi tegas. Tok, tok. Bu Marni tersentak. Rambutnya berantakan. Ia mencoba menutup jendela, tapi sistem otomatis telah menonaktifkan semua fitur. Petugas mengeluarkan alat kecil. Ia menempelkannya ke gagang pintu. Klik. Kunci terbuka sempurna. Udara panas lobi dan bisikan kerumunan menyusup masuk ke kabin mobil. Silakan turun, Bu, kata petugas dengan suara datar. Ini aset perusahaan. Akan segera kami amankan. Bu Marni memekik. Apa-apaan ini? Mobil ini milik anak saya. Dia beli tunai. Petugas hanya menundukkan kepala sedikit. Tanpa emosi. Ia mengeluarkan map berisi dokumen. Surat kuasa penarikan aset. Ditandatangani. Bermaterai. Sah menurut hukum. Kata-kata itu terdengar jelas. Aset perusahaan yang sedang disalahgunakan. Kerumunan bergemuruh. Bisik-bisik menyambar seperti angin ribut. Oh, itu mobil kantor. Bukan beli pribadi. Kasihan, dipermalukan begitu. Wajah Bu Marni memucat. Tangannya menggenggam setir erat, seolah bisa menahan hidupnya agar tidak jatuh. Ia berteriak, suara melengking. Tidak ada yang boleh ambil. Saya akan lapor polisi. Ini pembegalan? Petugas mengeluarkan surat lagi. Nada suaranya tetap sama. Semua sah. Tidak ada yang melanggar hukum. Silakan turun. Namun Bu Marni menggeleng. Ia menggenggam setir lebih kuat. Ia menolak. Dunia menontonnya. Dan petugas mengirim kode pada rekannya. 2 tangan yang kuat mendekat. Tanpa kasar. Tanpa kekerasan. Namun cukup untuk melepaskan genggaman seorang wanita yang sudah kalah. Dalam hitungan detik, Bu Marni diturunkan dari mobil. Ia terpincang, hampir jatuh. Tasnya terjatuh, isinya berserakan di lantai. Lipstik, tisu, dompet tebal yang ternyata hanya berisi struk belanjaan. Mobil hitam itu mulai diangkat. Rantai besi berderak. Mesin derek menderu. Dalam mata orang banyak, lambat namun mematikan. Mobil itu naik ke atas bak truk. Seperti singgasana yang direbut kembali. Kerumunan menahan napas. Seseorang mulai merekam lebih dekat. Bu Marni mengejar truk, memukul bodi dengan tangan telanjang. Jangan! Itu milikku! Itu milikku! Tidak ada yang menjawab. Truk bergerak perlahan. Meninggalkan Bu Marni di tengah hujan, make up luntur, rambut berantakan, suara parau. Hari itu, status sosial yang ia banggakan, diambil kembali. Dengan cara yang tidak akan ia lupakan seumur hidupnya. Truk derek melaju pelan melewati area lobi. Rantai besi yang menggantung di samping bak bergerak ritmis. Dentingannya terdengar jelas setiap mobil bergeser sedikit. Kamera ponsel mengikuti dari berbagai sudut. Seperti rombongan wartawan mengikuti berita besar. Hujan mulai mereda, tapi kerumunan semakin padat. Orang-orang tidak ingin ketinggalan. Momen seperti ini jarang terjadi. Momen di mana gengsi seseorang dicabut di depan umum. Bu Marni mengejar truk dengan langkah limbung. Tumit sepatunya terjebak pada celah lantai marmer. Ia hampir jatuh. Seorang satpam mencoba menahan tangannya agar tidak terjatuh. Namun Bu Marni menepis kasar. Lepas. Itu mobil anak saya. Kalian tidak boleh ambil begitu saja. Suara petugas derek terdengar jelas tanpa perlu teriak. Mobil ini aset perusahaan. Tidak boleh dipakai oleh pihak yang tidak berwenang. Kalimat itu menyayat lebih tajam daripada pisau. Perempuan lain, yang tadi disindir karena mobil tua, berdiri di dekat pintu mal. Ia menatap dengan mata sempit. Bibirnya melengkung kecil. Bukan senyum, tapi kepuasan. Ia berbisik kepada temannya. Karma itu tidak perlu dipanggil.
Dia datang sendiri. Bu Marni mendengarnya. Hatinya tercabik. Truk derek keluar dari area lobi dan melaju menuju jalan raya. Lampu rotar berkedip-kedip, menarik perhatian setiap kendaraan yang lewat. Beberapa sopir berhenti di pinggir jalan untuk melihat. Saya kenal mobil itu, kata seorang sopir taksi. Baru kemarin dipajang-pajang sama wanita tua. Katanya hadiah. Ya, jawab rekannya sambil tertawa pendek. Ternyata hadiah pinjaman. Tawa kecil itu menusuk. Sementara itu, di rumah besar, suasana seolah tidak terjadi apa-apa. Musik piano masih mengalun lembut. Para tamu menikmati dessert, kopi, dan obrolan halus. Naila duduk di samping ayahnya. Ia tenang. Tidak ada senang melihat orang lain dipermalukan, namun ada kelegaan. Ayahnya sudah bertindak. Pak Dirgantara menyesap kopi sekali lagi. Tatapannya keluar jendela, melihat hujan tipis turun. Tidak ada kebanggaan. Tidak ada kemarahan. Hanya ketegasan. Perintah telah diberikan. Aset telah ditarik. Reno, di luar gerbang, berjalan kaki di tengah sisa hujan. Kemeja batiknya menempel di kulit. Sepatunya berdecit licin. Tapi di wajahnya, ada kemarahan besar yang mulai tumbuh. Ia tidak peduli mobil itu diseret. Tidak peduli ibunya dipermalukan. Yang ia pedulikan adalah satu hal. Naila. Ia percaya ini ulah istrinya. Dan di dalam hatinya, api baru mulai menyala. Sebuah dendam yang akan menuntunnya ke jurang yang lebih gelap dari hujan sore. Reno berjalan melewati gerbang perumahan elit, tubuhnya makin basah. Rambutnya menempel di dahi, napasnya berat. Setiap langkah membuat amarahnya tumbuh. Seperti bara kecil menjadi nyala api. Di tengah jalan, ponselnya berdering keras. Nada dering dangdut dari penyanyi favorit ibunya memecah keheningan hujan. Reno menyambar ponsel tanpa melihat layar. Begitu panggilan tersambung, teriakan langsung meledak. Reno! Mobil kita dibawa. Mereka tarik. Semua orang lihat. Aku dipermalukan. Kamu harus datang. Sekarang. Suara Bu Marni pecah. Tidak ada jeda napas. Tangis dan histeris bercampur. Reno memukul udara dengan tangan bebas, berteriak balas. Tenang dulu. Tenang. Kenapa bisa ditarik? Apa yang terjadi? Namun Bu Marni hanya menangis dan menjerit. Aku bilang ini mobil hadiah. Mereka tidak percaya. Mereka bilang ini aset perusahaan. Semua orang tertawa. Reno menggertakkan gigi sampai rahangnya tegang. Dalam pikirannya hanya satu hal. Ini pasti ulah Naila. Ia berhenti di bawah pohon besar, menatap ke langit yang suram, seperti mencari jawaban. Dia yang bikin ini semua, teriak Reno. Dia lapor ayahnya. Dia hina keluargaku. Dia mau permalukan kita. Tidak ada bukti. Tidak ada logika. Hanya emosi. Hanya ego yang terluka. Dalam benaknya, ia adalah korban. Ibunya korban. Semuanya korban. Telepon Bu Marni masih berdering dengan suara kacau. Datang cepat. Tolong ibu. Aku malu. Orang-orang melihat. Mereka rekam. Mereka unggah di media sosial. Reno mengepalkan tangan. Naila akan aku tanyai. Dia harus jelaskan semua ini. Di saat itu, hujan berhenti. Angin sore berhenti berhembus. Seakan dunia menahan napas. Reno berbalik arah, berjalan cepat menuju rumah besar. Ia menendang genangan air, membuat cipratan. Di depan pintu rumah besar itu, ia langsung masuk tanpa mengetuk. Beberapa tamu terkejut melihat penampilannya yang basah kuyup. Salah satu tante memalingkan wajah, malu melihat drama. Reno melihat Naila duduk. Tenang. Senyum tipis. Seolah tidak ada badai. Emosi meledak. Reno menunjuk wajah istrinya. Kamu pasti yang lapor. Kamu hancurkan hidup ibuku. Naila mengangkat kepala perlahan. Matanya letih, bukan marah. Sebelum ia bicara, sebuah suara yang dalam dan berat memotong udara. Nama menantunya dipanggil dengan pelan, namun keras. Reno. Pak Dirgantara berdiri. Tidak marah. Tidak tinggi suara. Namun cukup untuk membuat Reno membeku di tempat.
Tamu-tamu yang sebelumnya sibuk makan kini mengawasi. Pak Dirgantara berjalan mendekat. Langkahnya mantap. Senyap. Tidak ada sendok bergeser. Tidak ada suara musik. Semua orang melihat. Hari itu, seorang ayah akan membela anaknya. Dengan cara yang tidak Reno pernah bayangkan. Pak Dirgantara berdiri tepat di depan Reno. Tubuhnya tegap, sorot matanya dingin namun terkontrol. Tidak ada satu kalimat pun keluar selama beberapa detik. Keheningan itulah yang membuat semua orang merasa lebih gugup daripada teriakan. Akhirnya, ia bicara. Kalimat pertama tidak panjang. Cukup. Hanya satu kata. Tapi kata itu memutus percakapan, memutus emosi, memutus keberanian. Reno membuka mulut untuk membela diri. Namun suara Pak Dirgantara langsung memotong. Mobil yang kamu serahkan ke ibumu bukan milikmu. Itu aset perusahaan. Tidak seharusnya kamu menggunakannya tanpa izin. Reno terdiam. Kata-kata itu menusuk. Tapi Pak Dirgantara belum selesai. Dan sekarang aset itu sudah ditarik. Kamu tidak punya kendaraan dinas lagi. Ia mengulurkan tangan. Kunci mobil. Serahkan. Reno menatap ayah mertuanya. Tidak ada tempat bersembunyi. Ia merogoh saku. Kunci di tangannya bergetar. Bukan karena dingin, tapi karena rasa malu. Ia menyerahkan kunci. Pak Dirgantara tidak memberi komentar. Ia hanya memberikan kunci itu kepada salah satu staf keamanan. Kemudian ia mengucapkan kalimat kedua. Kalimat yang jauh lebih berat. Mulai sore ini, kamu bukan lagi karyawan di perusahaan saya. Reno terbelalak. Apa? Ayah, saya. Pak Dirgantara mengangkat tangan, memotong lagi. Saya bukan ayahmu. Saya ayah Naila. Kamu adalah menantu saya. Tapi kamu tidak menghormati anak saya. Kamu tidak menghormati aset perusahaan. Kamu hanya memikirkan gengsi. Reno mencoba mendekat, tetapi dua petugas keamanan berdiri di belakang Pak Dirgantara. Tidak menyentuh. Tidak berkata apa-apa. Hanya ada di sana, sebagai garis batas. Pak Dirgantara melanjutkan dengan suara tenang. Kartu akses kantormu sudah dinonaktifkan. Ruang kerjamu akan dikosongkan. Kamu tidak perlu datang lagi. Reno menggigit bibir. Kepalanya panas. Dadanya sesak. Semua tamu menyaksikan. Tidak ada yang menertawakan. Tapi tidak ada yang membela. Reno kehilangan pekerjaan. Kehilangan gengsi. Kehilangan muka. Namun masih ada satu kalimat terakhir. Kalimat yang membuat hatinya runtuh sepenuhnya. Kamu boleh pergi dengan uang ini. Pak Dirgantara meletakkan selembar uang kertas di atas meja. 100.000 rupiah. Untuk ongkos ojek. Itu saja. Reno merasa darahnya naik ke kepala. Harga dirinya dihancurkan di depan keluarga besar. Ia mengepalkan tangan. Namun sebelum kemarahannya meledak, Pak Dirgantara berkata pelan. Jangan pernah bicara kasar pada anak saya di rumah ini. Kalau kamu ingin berdebat, lakukan di luar. Ia menunjuk pintu utama. Diam. Dingin. Memerintah. Reno menatap Naila. Mencari belas kasihan. Yang ia temui hanyalah mata lelah. Bukan benci. Hanya lelah. Ia berjalan menuju pintu. Setiap langkah terasa berat. Begitu pintu ditutup di belakangnya, suara hujan kembali terdengar. Reno berdiri di halaman. Dingin. Sendirian. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar mengerti arti kalimat itu. Ia bukan siapa-siapa di rumah itu. Pintu di belakangnya terkunci. Dan ia tidak lagi punya tempat kembali. Gerbang rumah keluarga Dirgantara menutup perlahan di belakang Reno. Suara logam berat itu terdengar seperti palu vonis. Tidak ada yang mengikuti. Tidak ada yang memanggil namanya. Hanya suara hujan deras yang jatuh tanpa belas kasihan. Reno berdiri di bawah pohon kecil di tepi jalan. Batanya kemeja mahal yang tadi begitu dibanggakan kini basah kuyup. Warna dan kilau sutranya menghilang, menyisakan kain berat yang menempel di kulit. Ia mengeluarkan ponsel. Jari-jarinya gemetar. Ia membuka aplikasi ojek online. Sinyal berputar, tapi aplikasi memberi pesan. Pengemudi dilarang masuk area ini, kecuali ada izin dari pemilik rumah. Reno menghela napas.
Ia menekan tombol panggil satpam gerbang. Nada dering hanya berbunyi sekali. Lalu mati. Tidak ada jawaban. Nomornya mungkin sudah diblokir. Tidak ada akses masuk. Tidak ada akses keluar dengan kendaraan. Pilihan tinggal satu. Berjalan kaki ke gerbang utama komplek. 2 kilometer jauhnya. Reno menoleh sekali lagi ke rumah besar itu. Lampunya hangat. Musik di dalam terdengar samar. Suara tawa tamu kembali muncul. Seolah hidup terus berjalan. Tanpa dirinya. Ia mulai melangkah. Hujan semakin deras. Genangan air menetes dari ujung rambutnya. Menuruni wajahnya, menyamarkan air mata yang ikut jatuh. Setiap langkah menyakitkan. Bukan karena sepatu kulit mahalnya yang basah. Melainkan karena harga diri yang remuk. Di tengah hujan, sebuah mobil mewah melintas pelan di belakangnya. Lampu putihnya menyinari punggung Reno. SUV besar itu berhenti tepat di sampingnya. Jendela perlahan turun. Di dalam, Pak Dirgantara menyetir dengan santai. Di kursi penumpang, Naila duduk anggun, memegang tumbler minuman panas. Reno menatap mereka. Menunggu. Berharap. Namun Naila hanya menatap lurus ke depan. Tidak memalingkan wajah. Tidak ada kebencian. Hanya ketidakpedulian. Mobil kembali berjalan. Bannya melindas genangan air hingga memercik ke celana Reno. Hujan bercampur lumpur membasahi lututnya. Ia berdiri mematung. Menyaksikan mobil itu hilang di tikungan. Reno menggigit bibir. Sial. Ia melanjutkan langkah. Angin berhembus dingin. Bajunya menempel dingin di dada. Sepatunya mengeluarkan bunyi basah setiap kali menginjak aspal. Tiba di gerbang utama komplek perumahan, ia sudah basah total. Ia memanggil ojek. Tidak ada sinyal. Ia harus berjalan lagi ke jalan raya. Kakinya gemetar. Perutnya sakit karena lapar. Tapi lebih parah dari semua itu adalah rasa hampa yang menyelimuti dadanya. Beberapa jam lalu, ia duduk di meja makan termewah. Berniat memamerkan kehebatan di depan keluarga istrinya. Kini ia adalah pria basah kuyup, berdiri di pinggir jalan, tanpa pekerjaan, tanpa mobil, tanpa harga diri. Ia memanggil sopir ojek lewat panggilan biasa. Satu-satunya hal berharga di kantongnya adalah selembar Rp100.000 yang diberikan Pak Dirgantara. Untuk ongkos ojek. Reno menatap uang itu. Uang yang dulu tidak berarti. Sekarang terasa seperti penghinaan. Ojek datang. Ia naik. Tanpa bicara. Sopir bertanya. Mau kemana, Mas? Reno menjawab pelan. Ke rumah. Rumah kontrakan yang ia sebut rumah pribadi. Padahal semua cicilan dibayar Naila. Motor melaju. Hujan mengenai wajahnya. Rasanya asin. Entah hujan atau air mata. Ketika motor berhenti di depan kontrakan kecil itu, Reno turun. Dia menyadari sesuatu. Dunia yang ia bangun dengan kebohongan sudah runtuh. Dan hujan hari itu seolah merayakan kejatuhannya. Dengan dingin. Tanpa belas kasihan. Reno membuka pintu kontrakan dengan keras. Pintu kayu itu mengayun dan menghantam dinding, menciptakan bunyi yang memecah keheningan ruangan. Di dalam, lampu remang. Sofa kumal. Udara lembab bercampur bau pakaian basah. Dan di sana, duduk Bu Marni. Masih dalam pakaian yang sama. Rambutnya acak-acakan, make-up luntur membekas garis hitam di pipinya. Ia tampak seperti seseorang yang baru keluar dari badai. Begitu melihat Reno, ia langsung berdiri. Tidak ada pelukan. Tidak ada simpati. Yang keluar pertama adalah teriakan. Kamu di mana saja? Kamu tahu apa yang terjadi pada ibu? Suara Bu Marni melengking, menggema di ruangan kecil itu. Reno melepas sepatu, bajunya meneteskan air ke lantai. Ia bahkan belum sempat bicara. Bu Marni menunjuk wajahnya. Mereka tarik mobil itu. Mereka permalukan ibu di depan semua orang. Ibu diperlakukan seperti penjahat. Napasnya memburu. Matanya liar. Ibu jatuh. Hampir pingsan. Tidak ada yang menolong. Semua hanya menonton. Semua tertawa. Semuanya merekam. Setiap kata adalah peluru yang ditembakkan tanpa jeda. Reno memijat pelipisnya. Kepalanya sudah berat.
Hari ini terlalu panjang. Terlalu penuh rasa malu. Namun Bu Marni tidak berhenti. Dan kamu, Reno, kamu tidak ada di sana. Kamu tidak menolong ibu. Kamu tidak mempertahankan mobil itu. Reno mengangkat tangan, mencoba menenangkan. Ibu, dengar dulu. Dengar apa? Kamu tidak berguna. Kata itu menghantam Reno lebih keras dari hujan atau lumpur tadi. Ia mendengus. Apa yang ibu harapkan? Mobil itu aset perusahaan. Ibu menggunakannya seolah-olah itu milik kita. Bu Marni terdiam sesaat. Lalu matanya menyala. Itu salah Nailah. Iya kan? Dia pasti yang usul tarik mobil. Reno mengepalkan tangan. Jangan salahkan Nailah. Ibu sendiri yang pamer. Ibu sendiri yang mempermalukan keluarga di depan semua orang. Bu Marni membeku. Kamu membela istrimu? Kamu membela dia setelah semuanya? Kamu anak macam apa? Reno balas berteriak. Aku dipecat. Aku diusir. Semua karena mobil itu. Keduanya saling menatap, wajah merah, napas berat. Tidak ada yang ingin kalah. Bu Marni menunjuk pintu. Kamu harus urus ini. Kamu harus balikan keadaan. Kamu harus buat mereka hormat lagi. Kamu harus ambil kembali apa yang seharusnya milik kita. Reno tertawa pendek, pahit. Apa milik kita? Bu? Tidak ada apa-apa. Semuanya dari Nailah. Bu Marni mengetuk dadanya sendiri. Kamu anak ibu. Kamu harus sukses. Kamu laki-laki. Kamu tidak boleh kalah. Reno mendekat, tatapannya tajam. Kesombongan ibu yang hancurkan semua ini. Ruangan hening. Hanya suara hujan di luar. Bu Marni membuka mulut, tapi yang keluar hanya bisikan lemah. Kalau kamu tidak kaya, kalau kamu tidak sukses, ibu mau jadi apa sekarang? Reno tidak menjawab. Ia berjalan melewati ibunya, mengambil handuk, duduk di sofa basah. Bu Marni berdiri mematung. Bahunya turun. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena menyesal, tapi karena takut. Takut kehilangan semua gengsi yang dulu ia pamerkan. Di dalam kontrakan sempit itu, dua jiwa dengan ego besar saling menyalahkan. Tidak ada yang minta maaf. Tidak ada yang belajar. Dan di luar, badai belum selesai. Badai baru saja dimulai. Perut Reno dan Bu Marni mulai berteriak. Sudah seharian tidak makan. Makanan di pesta tadi hanya menjadi bau yang lewat. Tidak ada satu suap pun masuk ke tubuh mereka. Bu Marni duduk di sofa dengan wajah masam. Aku lapar. Suara itu terdengar seperti perintah. Reno menghela napas dan meraih ponselnya. Aku pesan makanan. Ia membuka aplikasi pesan antar. Mata langsung mencari menu yang biasa ia beli. Paket keluarga. Ayam besar. Kentang. Minuman 2 liter. Ia merasa sedikit lega hanya membaca daftar menunya. Dalam hitungan detik, ia klik pesan. Nominal hampir 300.000. Metode bayar, kartu kredit. Loading. Kemudian layar berubah merah. Transaksi ditolak. Reno mengerutkan kening. Mungkin jaringan error. Ia coba lagi. Kartu lain. Kartu platinum. Gagal. Ia coba debit. Gagal. Ia coba semua kartu digital. Semua gagal. Bu Marni melihat wajah Reno memucat. Apa yang kamu lakukan? Kenapa lama? Ibu lapar. Reno tidak menjawab. Ia membuka mobile banking. Saldo, Rp150.000. Itu saja. Reno mematung. Semua kartu dan akun itu, ternyata kartu tambahan atas nama Nailah. Selama ini, semua kemewahan berasal dari sana. Dan kini semuanya diblokir. Bu Marni berdiri, memandang Reno dengan curiga. Mana makanannya? Reno menelan ludah. Kartu ditolak. Bu Marni menjerit. Apa? Kamu tidak bisa bayar makanan? Kamu tidak punya uang? Reno mengangguk pelan. Sisanya, 150.000. Bu Marni menatapnya seperti menatap pengemis. Ini semua salah Nailah. Dia pasti blokir. Reno balas keras. Ini salah kita.
Kita pakai uangnya untuk gaya hidup. Untuk tas palsu. Untuk pamer. Bu Marni bergetar. Kamu berani melawan ibu. Mereka saling tatap. Dua ego rapuh, dua hati lapar, dua mulut siap saling melukai. Lalu suara lain tiba-tiba memotong. Bip, bip, bip. Dari arah meteran listrik. Peringatan token habis. Bu Marni membelalak. Aduh, listrik mau mati. Reno merogoh kantong. Uang 100.000, lembek, basah, lusuh. Satu-satunya uang yang mereka punya. Ia hendak berlari ke minimarket. Cetek. Lampu mati total. Kipas angin berhenti. TV gelap. Rumah kontrakan tenggelam dalam kegelapan. Hanya kilat dari luar menyorot wajah mereka yang panik. Bu Marni mulai menangis, seperti anak kecil. Kita mau jadi apa? Kenapa begini? Reno duduk di sofa basah, menutup muka dengan kedua tangan. Perutnya perih karena lapar. Bajunya dingin. Rumah gelap gulita. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan apa itu tidak punya apa-apa. Tidak ada makanan. Tidak ada cahaya. Tidak ada gengsi. Hanya kenyataan. Kenyataan yang pahit. Dan gelap. Matahari sudah terbit sejak subuh. Cahayanya masuk dari celah-celah atap asbes yang bocor, membentuk garis tipis di udara yang berdebu. Namun di dalam rumah kontrakan itu, suasananya tetap gelap. Tanpa listrik, semua terasa mati. Reno bangun dengan tubuh lengket oleh keringat. Bajunya bau apek, rambutnya lepek. Ia menatap sekitar. Bu Marni masih tertidur di sofa, meringkuk seperti orang sakit. Make up semalam membentuk noda di bantal. Reno menghela napas panjang. Ia menuju kamar mandi. Tidak ada air. Pompa tidak menyala karena listrik mati. Ia mandi dengan sisa air keruh di ember. Air dingin itu menusuk tulang. Ia mengganti pakaian, namun yang tersisa hanya kemeja basah kemarin. Sudah kering, tapi kusut dan berbau. Reno memandang dirinya di cermin retak. Wajah pucat. Mata merah. Janggut tipis mulai tumbuh. Namun egonya masih bertahan. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin Pak Dirgantara hanya marah sesaat. Kalau aku datang ke kantor dan minta maaf, semuanya akan pulih. Harapan kosong itu menjadi satu-satunya tenaga. Reno keluar rumah dengan langkah cepat, perutnya masih kosong. Ia berjalan jauh ke halte. Tidak ada mobil. Tidak ada ojek yang mau masuk ke area kontrakan padat. Di halte, bus kota tiba. Sesak. Bau keringat. Tidak ada kursi kosong. Ia berdiri, berpegangan pada besi, agar tidak jatuh. Hampir 1 jam, ia tiba di kawasan bisnis. Gedung tinggi menjulang. Lobi marmer berkilau. Dunia yang dulu miliknya. Reno menegakkan bahu dan berjalan menuju pintu masuk. Satpam mendongak. Wajahnya tanpa ekspresi. Reno mengeluarkan ID card lamanya. Ia tempelkan ke mesin pemindai. Bip panjang. Akses ditolak. Ia coba lagi. Bip. Lag. Bip. Orang-orang di antrian mulai menggerutu. Ada apa sih? Cepat, Mas. Reno menatap layar kecil itu. Akses ditolak. Pintu tidak terbuka. 2 petugas keamanan besar datang mendekat. Salah satunya menunjuk papan. Nama Anda sudah masuk daftar hitam. Silakan keluar dari area ini. Reno tergagap. Saya mau bicara dengan Direktur HRD. Ada kesalahpahaman. Saya. Petugas menggeleng. Kami hanya jalankan perintah. Lalu ia meletakkan sebuah kardus di dada Reno. Kardus bekas mie instan. Di dalamnya ada bingkai foto retak dirinya dan Naila. Muk bertuliskan bos. Al. Beberapa pulpen. Dan 1 amplop putih. Reno membukanya. Surat pemecatan. Alasan. Pelanggaran kode etik, penyalahgunaan aset, dan mencoreng citra perusahaan. Tidak ada pesangon. Tidak ada rekomendasi. Reno berdiri terpaku di lobi ramai itu. Orang lalu lalang, sibuk dengan kehidupan mereka. Tidak ada yang peduli. Ia memeluk kardus itu seperti memeluk sisa hidupnya. Perutnya kram lapar. Kepalanya pening. Ia melangkah keluar dari gedung.
Dunia yang dulu membuatnya merasa seperti raja kini menutup pintu sepenuhnya. Di luar, panas menyengat. Namun Reno menggigil. Keringat dingin menetes. Satu kalimat berputar di kepalanya. Aku sudah kehilangan semuanya. Reno duduk di bangku taman kota tidak jauh dari gedung itu. Kerdus berisi barang-barang lamanya tergeletak di samping kakinya. Matanya kosong. Ia menyalakan ponselnya. Masih ada kuota. Masih ada harapan. Kalau di sini tertutup, aku bisa pindah ke perusahaan lain, pikirnya. Reno mulai menghubungi nomor-nomor kenalan. Nomor pertama. Seorang manajer pemasaran di perusahaan properti besar. Nada sambung. Lalu suara di ujung sana. Halo. Reno memasang suara ceria, palsu. Halo mas, ini Reno. Ada kabar bagus nih. Aku sedang mencari tantangan baru. Kita bisa bicara? Hening sejenak. Suara di telepon menjadi kaku. Oh, Reno ya. Saya dengar kabar tentang kamu. Maaf, industri ini kecil. Sulit bagi kami untuk merekrut orang yang punya masalah integritas. Klik. Telepon ditutup. Reno menatap layar. Jantungnya berdetak cepat. Ia menekan nomor berikutnya. Lag. Dan lagi. Ada yang tidak menjawab. Ada yang langsung memblokir. Satu suara malah berkata dingin. Nama kamu sudah masuk daftar hitam HRD. Jangan hubungi kami lagi. Reno membeku. Daftar hitam. Semua pintu tertutup. Gedung tinggi dan mewah di sekelilingnya tampak seperti tembok raksasa yang mengurungnya dari luar. Ia memandang orang-orang lewat. Mereka sibuk. Mereka punya tujuan. Sedangkan ia duduk di bangku dengan kardus mie instan berisi benda-benda tak berguna. Perutnya kembali berbunyi. Ia menggenggam kardus itu, berdiri, dan mulai berjalan pulang. Saat melewati halte, ia melihat bayangannya sendiri di kaca bus yang parkir. Tidak ada sisa gengsi. Tidak ada sisa kesombongan. Yang tersisa hanya kemiskinan yang mulai tumbuh. Panas menyengat, tapi tubuhnya menggigil. Satu kalimat berputar di dalam kepalanya. Bagaimana aku bisa hidup tanpa pekerjaan? Tapi jawaban itu belum datang. Yang datang justru kenyataan baru. Reno harus berjalan pulang, membawa kardus, tanpa uang, tanpa arah. Dan setiap langkah yang ia ambil, terasa semakin berat. Seakan-akan dunia sedang menekannya ke tanah. Gugatan cerai dan rencana jahat. Seminggu berlalu. Hari-hari Reno dan Bu Marni berjalan dalam gelap dan kelaparan. Televisi sudah dijual, blender ikut dijual. Uang itu hanya cukup untuk membeli nasi bungkus sehari sekali dan lilin. Suatu sore, pintu kontrakan diketuk. Tok tok tok. Reno membuka pintu. Seorang kurir berdiri membawa amplop coklat berstempel pengadilan. Pak Reno. Ya. Tanda tangan di sini. Reno menandatangani dan menerima amplop itu. Ia membuka dengan gugup. Isi surat itu, panggilan persidangan. Naila mengajukan gugatan cerai. Reno membeku. Air di tenggorokan serasa berubah jadi batu. Ia membaca ulang perlahan. CERAI. Bu Marni melihat dari balik sofa. Apa itu? Reno menyerahkan kertas. Mata Bu Marni membesar. Tidak mungkin. Dia mau menceraikanmu? Reno menatap kosong. Bu Marni mendekati, menarik napas cepat. Ini kesempatan. Kamu harus lawan. Kamu harus ambil bagianmu. Reno mengerutkan kening. Bagian apa? Bu Marni menepuk dada. Harta gono gini. Rumah besar itu. Mobil. Saham. Semua dibagi rata. Reno terdiam. Pikiran liciknya mulai bekerja. Selama 3 tahun menikah, banyak aset dari keluarga Naila. Menurut logikanya, ia berhak setengah. Kalau kita menang, kita bisa kaya lagi, bisik Bu Marni. Mata Reno mulai bersinar. Bagaimana caranya? Cari pengacara. Minta hakmu. Jangan kasih mereka menang. Dengan sisa uang, Reno menyewa pengacara murah di ruko pinggiran kota. Pengacara itu tersenyum sok percaya diri. Jangan khawatir, Pak. Kita akan tuntut miliaran. Rumah, mobil, saham.
Semua. Reno mengangguk, merasa seperti raja lagi. Di dalam hatinya, ia berkata, ini kesempatan terakhir. Naila tidak akan tinggalkan aku tanpa apapun. Dia harus bayar. Hari persidangan pun tiba. Ruang pengadilan terasa dingin. Reno datang dengan kemeja terbaiknya yang kini longgar karena berat badan turun. Ia duduk di kursi tergugat dengan wajah dibuat memelas. Lalu pintu terbuka. Naila masuk. Ia mengenakan gamis biru elegan. Tidak ada bayangan wanita tertekan di masa lalu. Wajahnya tenang, anggun. Di belakangnya berdiri tim pengacara keluarga Dirgantara. Berjas mahal. Tas dokumen penuh berkas. Reno menelan ludah. Bu Marni menggenggam tangan Reno. Kita akan menang. Kita harus menang. Tapi sesuatu pada wajah Naila membuat hati Reno bergidik. Bukan kemarahan. Bukan ketakutan. Bukan kesedihan. Tapi ketegasan. Seolah ia datang bukan untuk bertarung, tapi untuk mengakhiri segalanya. Fakta terbongkar dan putusan yang menghancurkan. Sidang dibuka. Majelis hakim duduk tegak di kursinya. Semua mata mengarah ke depan. Pengacara Reno berdiri lebih dulu, memulai dengan suara dramatis. Yang mulia, klien kami telah diusir tanpa harta. Ia telah kehilangan segalanya. Kami menuntut pembagian aset secara adil. Rumah besar, kendaraan, dan kompensasi material serta imaterial. Reno menunduk, berpura-pura terluka. Bu Marni mengangguk berkali-kali, matanya berbinar penuh harapan. Lalu pengacara Naila berdiri. Ia tidak berteriak. Ia tidak beradu emosi. Ia membuka map besar di atas meja. Yang mulia, izinkan kami menyajikan data audit keuangan 3 tahun pernikahan. Map itu dibuka. Isinya tebal, setebal buku telepon. Rekening koran. Tagihan kartu kredit. Struk belanja. Catatan transfer. Hakim menaikkan alis. Pengacara itu berbicara tenang. Selama 3 tahun menikah, klien kami, Naila, telah membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga. Terdakwa, Tuan Reno, tidak pernah memberikan nafkah 1 rupiah pun. Bisik-bisik terdengar. Reno menegang. Pengacara menunjuk tumpukan bukti. Semua fasilitas mewah, liburan, tas bermerek, perhiasan, renovasi rumah ibu, bahkan biaya arisan, dibayar menggunakan kartu kredit tambahan atas nama Naila. Pengacara memutar layar monitor di ruang sidang. Muncul angka. Total pengeluaran hedon mencapai 2,5 miliar rupiah. Ruangan terdiam. Hakim menatap Reno. Reno pucat. Bu Marni menutup mulut dengan syok. Pengacara Naila melanjutkan. Ini bukan nafkah suami. Ini adalah utang. Penggunaan dana tanpa izin tertulis dan di luar kewajaran. Naila berdiri. Dengan suara lembut namun tegas, ia menyatakan, saya bersumpah, saya tidak pernah merestui pengeluaran sebesar itu. Saya diam karena ingin menjaga rumah tangga. Tapi karena ada tuntutan Gonogini, maka saya harus menagih kembali uang ini. Pengacara mengajukan gugatan balik. Mereka menuntut Reno mengembalikan dana atau aset yang dibeli dengan uang itu disita. Bu Marni tertegun. Rumah kampung saya. Pengacara menjawab datar. Jika dibeli dari dana istri, ya. Hakim mengetuk palu. Putusannya jelas. Tanda centang tebal gugatan cerai Naila dikabulkan. Semua tuntutan Reno ditolak. Tanda centang tebal Reno diwajibkan mengembalikan seluruh dana yang digunakan. Tanda centang tebal penyitaan aset dilakukan sebagai jaminan. Bu Marni menjerit histeris. Tidak ada yang menghibur. Ia jatuh pingsan di lantai ruang sidang. Petugas medis berlarian. Reno duduk terpaku, tenggelam di kursi. Ia datang berharap kaya, tapi pulang sebagai gelandangan dengan utang miliaran. Naila berdiri, merapikan jilbabnya. Ia berjalan keluar tanpa menoleh sedikit pun. Pak Dirgantara menunggu di luar dengan sopan. Mereka melangkah pergi. Tenang, anggun. Sementara Reno dibiarkan tenggelam dalam kehancurannya sendiri. Eksekusi penyitaan aset berjalan cepat. Terlebih karena semuanya jelas dan legal. Plang merah bertuliskan penyitaan oleh negara dipasang di depan rumah milik Bu Marni di kampung. Tidak ada lagi tempat bersembunyi.
Rumah kontrakan lama pun mereka tinggalkan karena menunggak 2 bulan. Kini, Reno dan Bu Marni tinggal di sebuah peta kontrakan kumuh di pinggiran kota. Gang sempit, becek, berbau selokan. Atap asbes bocor. Dinding belum diplester. Udara panas dan pengap. Kemewahan sudah tidak ada. Hanya tikar pandan tipis di lantai sementah. Setiap malam mereka tidur ditemani nyamuk dan suara tikus berlari di plafon. Bu Marni tampak jauh berbeda dari sosok yang dulu suka pamer. Wajahnya kusam, keriput makin dalam. Rambutnya lepek, tidak pernah ke salon lagi. Tidak ada parfum mahal. Tidak ada make up. Ia mulai bekerja sebagai buruh cuci gosok untuk tetangga demi bertahan hidup. Tangan halus yang dulu memegang cangkir teh kini kasar, kapalan, pecah-pecah. Sering ia menangis di kamar mandi umum. Namun tidak ada simpati. Tetangga sering mengomel. Kerjanya lambat. Sabunnya boros. Ia hanya menunduk, menerima hinaan. Reno tidak lebih baik. Gelar sarjana, pengalaman 3 tahun di perusahaan, semua tidak berguna. Setiap lamaran kerja ditolak. Semua perusahaan entah besar atau kecil sudah mendengar namanya. Tidak ada yang mau mempekerjakan orang yang dipecat karena penyalahgunaan aset. Akhirnya Reno bekerja serabutan. Di pasar induk. Sebagai kuli panggul. Membawa karung beras, bawang, sayur, 50 kilo per sekali angkat. Punggungnya memar. Telapaknya luka. Sepatu pantofel mahalnya sudah lama hilang. Sekarang ia memakai sandal jepit tipis, putus, disambung peniti. Setiap malam ia pulang ke kontrakan dengan tubuh remuk redam. Upahnya hanya cukup untuk 2 bungkus nasi dan sayur nangka. Di rumah, tidak ada ketenangan. Bu Marni menyalahkan Reno. Kalau kamu pintar jaga hati Naila, kita tidak akan begini. Reno membalas keras. Kalau kamu tidak pamer, kalau kamu tidak pakai uangnya, tidak akan hancur begini. Pertengkaran menjadi rutinitas. Piring plastik pecah. Pintu dibanting. Tetangga menggedor dinding marah. Kasih sayang antara ibu dan anak menguap. Yang tersisa hanya kebencian dan penyesalan. Tapi sudah terlambat. Mereka terjebak bersama di dalam kubangan kemiskinan yang mereka gali sendiri. 1 tahun berlalu. Hidup Reno dan Bu Marni semakin suram. Semua kemewahan masa lalu tinggal kenangan yang menyakitkan. Reno bekerja malam di pasar induk, memanggul karung sampai punggungnya bungkuk dan kulitnya menghitam terbakar matahari. Pagi hari ia tidur di kontrakan sempit, hanya beralas tikar. Bu Marni terserang stroke ringan. Separuh tubuhnya lemas. Ia duduk menjual tisu dan masker di pinggir jalan, berharap belas kasihan 1.000 perak untuk sekotak tisu. Tidak ada satupun teman sosialita yang datang. Tidak ada arisan. Tidak ada salon. Tidak ada pujian. Hanya dingin dan debu jalanan. Sementara itu, di sisi lain kota, dunia berjalan sangat berbeda. Clara duduk di meja restoran mewah bersama ayahnya, Pak Dirgantara. Wajahnya bercahaya. Ia sudah membuka cabang ke5 butik busana muslim miliknya. Bisnisnya berkembang, ekspor ke luar negeri. Ia kini menjadi sosok yang dihormati dan dibanggakan. Pak Dirgantara menatap putrinya dengan bangga. Mereka tertawa, menikmati steak dan dessert coklat, duduk di dekat jendela besar yang menghadap jalan raya. Di luar jendela, kemacetan siang hari sedang berlangsung. Clara melirik ke arah trotoar. Ada keributan kecil. Seorang tukang parkir sedang dimarahi pemilik mobil karena dianggap lalai. Rambutnya gondrong, kumal, kulitnya hitam legam, baju robek. Clara menyipitkan mata. Itu Reno. Mantan suami yang dulu memakai jam tangan mahal, kemeja sutra, dan bicara sombong. Sekarang ia menunduk, memohon maaf, takut dipukul, hanya demi uang receh. Di seberang jalan, seorang wanita tua duduk menjual tisu. Clara mengenali wajah itu. Bu Marni. Dulu menghinanya bodoh. Menghinanya mandul. Memamerkan tas palsu dan berlagak kaya. Sekarang menjual tisu dengan tangan bergetar. Reno mengangkat wajah. Pandangan mereka bertemu melalui kaca bening restoran. Waktu berhenti. Reno terpaku. Melihat Clara yang kini duduk anggun, bahagia, dikelilingi kemewahan sejati. Ia ingin berlari masuk. Meminta maaf. Mengulang hidup.
Tapi kaca tebal itu terasa seperti tembok yang mustahil ditembus. Clara tidak mengangkat tangan. Tidak tersenyum. Tidak membenci. Ia hanya memandang datar. Masa lalu yang sudah selesai. Clara memanggil pelayan. Sinar matahari terlalu silau. Tolong tutup tirai. Pelayan menarik tali. Tirai tebal berwarna emas turun perlahan. Menutup pandangan Reno. Menutup masa lalu. Menutup pintu takdir. 5 tahun kemudian, Reno duduk di warung kopi pinggir pasar. Rambut memutih. Baju kumal. Tubos. Gigi kuning karena rokok murah. Di TV tabung tua, siaran berita menampilkan profil pengusaha wanita inspiratif. Clara. Senyumnya lembut. Suaminya seorang arsitek ternama memeluk anak kecil mereka. Clara bercerita tentang bisnisnya dan yayasan yang ia bangun untuk membantu wanita korban penelantaran rumah tangga. Tidak ada satupun menyebut nama Reno. Ia benar-benar terhapus dari sejarah. Reno menatap layar. Matanya panas. Di sebelahnya, Bu Marni terbaring lumpuh di kontrakan kumuh. Tidak ada perawatan. Tidak ada kunjungan. Hanya dingin dan tangis dalam tidur. Reno keluar warung. Hujan rintik turun. Ia memanggul karung bawang lagi. Badan sakit, jiwa kosong. Air hujan bercampur air mata. Di dalam hatinya hanya ada satu kalimat. Aku pernah punya berlian, tapi aku memilih batu kali. Dan ia harus menjalani sisa hidupnya. Dalam penyesalan yang tidak akan pernah selesai. Tirai sudah tertutup selamanya. Pada akhirnya, setiap takdir berjalan sesuai kehendak Allah yang Maha Mengatur. Tidak ada kebaikan yang hilang, dan tidak ada kesombongan yang tidak mendapat balasannya. Ayat suci mengingatkan kita. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah An-Nisa 36. Dalam kisah ini, kesombongan menghancurkan dua kehidupan. Ketika dunia dijadikan ukuran harga diri, ketika harta palsu lebih penting daripada akhlak, ketika gengsi lebih tinggi daripada syukur. Sedangkan bagi orang yang sabar, ikhlas, dan menjaga kehormatan, Allah memberikan jalan keluar yang indah. Seperti firman-Nya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar, dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq 23. Naila memilih sabar. Tidak membalas, tidak membenci, hanya melepaskan. Dan Allah gantikan dengan ketenangan, kehormatan, dan kebahagiaan. Sementara bagi Reno dan ibunya, ini pelajaran pahit. Hidup tanpa kejujuran, tanpa rasa malu, hanya mengejar pujian manusia. Akhirnya jatuh pada kehinaan yang mereka buat sendiri. Hikmah yang dapat kita ambil. Jangan jadikan harta sebagai sumber harga diri, karena harta bisa hilang seketika. Hormati pasanganmu, jagalah marwah rumah tangga. Jangan sombong, jangan pamer, jangan menghinakan orang lain. Rezeki adalah amanah, bukan alat untuk menindas. Sabar dan ikhlas selalu berbuah manis pada waktunya. Dan setiap anak wajib belajar dari cerita ini. Karena surga ada di bawah telapak kaki ibu. Tapi bukan ibu yang memaksa, bukan ibu yang sombong. Bukan ibu yang menghancurkan hidup anaknya demi gengsi. Melainkan ibu yang benar, yang tulus, yang penuh kasih sayang. Jika engkau memiliki ibu yang baik, yang membimbing, yang menasihati, rawatlah, peluklah, doakan setiap hari. Dan sebagai penutup pesan untuk semua pendengar. Kilauan, jika kalian sayang Ibu MU, klik like dan subscribe channel ini Kilauan. Dan sebelum kisah ini benar-benar selesai, saya ingin mengajak sahabat pendengar untuk merasakan sesuatu yang istimewa. Cerita ini mungkin panjang, penuh emosi, penuh hikmah, dan paling enak kalau dinikmati sambil ngemil. Kalau di rumah belum ada camilan yang gurih, renyah, dan sehat, saya rekomendasikan satu yang paling aman. Kacang mete Gaskara. Bukan sekadar kacang mete biasa. Tanda centang tebal renyahnya pas. Tanda centang tebal gurih alami. Tanda centang tebal tidak bikin tenggorokan gatal. Tanda centang tebal cocok untuk semua usia. Bisa dinikmati sambil ngopi, sambil nonton, atau jadi oleh-oleh keluarga. Bagi yang belum punya, jangan tunda. Kalian bisa order langsung sekarang.
Paket order via WA 081 217 269 165. Globe dengan garis bujur atau pesan di web www.gaskara.id. Tim kami siap bantu, kirim ke seluruh Indonesia. Dan pastinya, stok sering habis karena banyak yang suka. Terima kasih sudah mendengarkan cerita sampai akhir. Semoga cerita ini menjadi pelajaran, pengingat, dan keberkahan untuk kita semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa cemilan kalian. Karena hidup lebih nikmat kalau sambil menikmati kacang mete Gaskara yang renyah dan gurih. Wajah senyum dengan mata bahagia kacang.